Ini kita bahas Liga Champions yang pertama harus gimana ya, mau nggak dibahas tapi kalah gitu kan. Kalau menang mungkin biasa aja tapi kalah nih gara-gara Onana juga suka begitu, Amrabat main belum terlalu bagus juga di bek kiri kan. Casemiro udah rela-rela kartu merah tapi tetap kebobolan juga di tongkel. Adalah pemain yang bisa mampu menjalankan setiap game plan pelatih siapapun. Oh, iya. Unik, tim yang berbeda yang punya history luar biasa tentunya. Di balik itu harus ada kekuatan dan juga kemampuan yang unik juga dari sang penjaga gawang yang belum keluar hingga saat ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Afif Safi, kembali lagi di Kick and Runs, program sport terbaik dan termakmur. Dan di episode kali ini banyak pertandingan yang seru-seru karena baru aja selesai Liga Champions. Dan apalagi kalau bukan Manchester United yang kalah berhadapan dengan Galatasaray di kandang sendiri. Ini skor 2-3 dan kita bahas juga nanti Real Madrid, Napoli, dan Newcastle yang membantai 4-1 Paris Saint-Germain. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin lagi buat teman-teman yang nonton ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment. Dan hari ini gue nggak sendiri. Seperti biasa ini line up yang mungkin kalian kangen karena prediksinya ini jitu-jitu juga. Di samping gue udah ada Brozovic nih. Apa ada Porsuker. Makin ganteng aja Om Supri. Apa kabar Om Supri? Baik. Gimana turnya ke Solo aman? Solo aman. Iya. Acaranya aman. Bukan acara politik. Nah, ada Bung Adiani juga. Jersinya mantep-mantep. Selalu di komen. Jersinya sehat Bung Adiani. Sehat selalu. Mantap. Ini kita bahas Liga Champions yang pertama harus gimana ya, mau nggak dibahas tapi kalah gitu kan. Kalau menang mungkin biasa aja tapi kalah nih gara-gara Onana juga suka begitu, Amrabat main belum terlalu bagus juga di bek kiri kan. Casemiro udah rela-rela kartu merah tapi tetap kebobolan juga di tongkel. Gimana ngelihat Manchester United Galatasaray, Bung Adiani? Iya, di luar dugaan United kalah dalam pertandingan. Di luar dugaan tuh. Iya, di luar dugaan karena kan Galatasaray punya prestasi di tanah Inggris yang tidak impresif, tapi di match pertemuan terakhir antara Galatasaray dengan Manchester United mereka juga menang 1-0. Yang terjadi adalah ketika United sudah unggul 2 kali tapi mereka melepasnya. Penampilan dari Højlund yang luar biasa tapi tidak diimbangi dengan para pemain tengah dan lini pertahanan dari United. Bagaimana softnya Lindelof dan juga Varane, selalu saja ada jarak di antara dua center back ini dan membuat banyak sekali gol-gol dari cutback yang dilakukan oleh tim-tim menghadapi Manchester United. Ini juga kendalanya ada di posisi sayap tentunya. Amrabat tidak nyaman tampil di sana, cukup sulit karena dengan dia yang biasanya bermain di lapangan tengah juga harus ada penyesuaian yang tidak gampang gitu kan. Jadi ini keadaan yang belum optimal ditambah dengan Onana yang sepertinya percaya dirinya jauh turun ketika ada pressure yang dia alami, dan juga ini tampil untuk Manchester United bukan internasional, bukan Ajax, tim yang unik, tim yang berbeda yang punya history luar biasa tentunya. Di balik itu harus ada kekuatan dan juga kemampuan yang unik juga dari sang penjaga gawang yang belum keluar hingga saat ini. Nah, itu dia. Tapi kalau kita lihat secara taktikal nih, Bung Supri, apa sih kelemahan atau salahnya lagi di mana sih nih Manchester United nih? Iya, berbicara taktikal pasti game plan-nya nggak jalan. Ketika mereka sempat unggul 2-0, ya kan, kemudian bisa Galatasaray comeback, lini tengah menjadi permasalahan, 2 center back mereka juga lemah sekali. Bagaimana kecepatan tidak ada speed dari pemain sekelas Varane, kemudian Lindelof, reading the game juga tidak sesuai dengan harapan semua. Artinya adalah periode yang sangat berat untuk Manchester ya. Apalagi di di pertandingan awal pun juga mereka juga dikalahkan oleh Bayer dengan skor 3-4. Masih 0 tuh poin sekarang. Iya, artinya 2 kali pertandingan mereka sudah kebobolan 7 gol. Lini pertahanan menjadi lini yang memang harus dievaluasi secara menyeluruh. Nah, itu kalau dibilang lini belakang memang harus dievaluasi secara menyeluruh. Tapi Paul Scholes tuh bilang tuh, dengan kekalahan Manchester United saya cukup senang gitu kan. Tadinya gue mau balas sama, gue juga senang. Tapi nggak bisa dibalas. Dia senang karena di depan Højlund sudah mulai kelihatan. Karena gol pertama kan gol bola nomor 9 banget tuh. Rashford asal-asalan nendang langsung di shoot. Gol keduanya juga
sprint. Ya. Striker nomor 9 sprint kencang. Nah, Ya, itu di depan itu- tuh kurang apa lagi sih di depan sih? Sebenarnya yang diperlihatkan Hoyland mirip dengan gol kedua terutama ya, itu Ya. adalah aksi-aksi dari Ruud van Nistelrooy di masa lalu. Kekuatan dia untuk menahan lawan, kemudian speednya dan percaya dirinya untuk menaruh bola juga impresif. Tinggal Rashford yang harus bisa dalam satu wavelength dengan para pemain depan lainnya. Kalau kita lihat egonya mulai sedikit meningkat dan ini harus dikendalikan juga oleh sang pemain dan juga pelatih tentunya untuk bisa mengontrol penampilan dari Rashford, dan bukan tidak mungkin menghadapi Brentford mungkin potensi Rashford diistirahatkan sangat-sangat masuk akal gitu kan, karena melihat perkembangan penampilannya yang belum terlalu signifikan terhadap lini tekanan bagi Manchester United. Iya, memang terlihat ya bagaimana ego, kemudian juga kepercayaan diri yang berlebihan kan tidak membuat dia itu malah perform, malah underperform. Artinya di sana kesulitan dia untuk mencetak gol lebih besar. Berbeda dengan di saat dia itu bermain nothing tulus, memaksimalkan kecepatannya, kemudian memaksimalkan juga insting dan naluri golnya. Saya pikir dia akan bisa bermain lebih reguler lagi dan bisa menjadi kekuatan MU sebenarnya untuk lini depannya. Iya, ini lini depan sama lini belakang. Tapi nanti kita korek lagi, Manchester United salah di bagian apa lagi. Tapi kemenangan Galatasaray ini adalah kemenangan pertama Galatasaray di tanah Inggris. Galatasaray juga terlihat lepas banget main lawan MU walaupun mainnya di Old Trafford. Tapi kalau gue bilang MU ini sebenarnya kayak lagi main werewolf tuh, Om. Werewolf tuh kan nyari siapa serigalanya ya kan. Awal-awal kayaknya serigalanya Ronaldo nih yang gerogotin desa udah dikeluarin. Masih aja kayak digerogotin. Jangan-jangan udah kayak nih serigalanya udah dikeluarin, masih ada digerogotin. Maguire kali kaptennya, tapi udah nggak dikaptenin, masih aja digerogotin. Jangan-jangan Ten Hag-nya nih. Serigalanya gimana menurut lo, Ten Hag sekarang? Ten Hag masih mendapatkan keamanan pekerjaan, tentunya ada waktu yang diberikan oleh manajemen untuk bisa membalikan keadaan. Sudah cukup dengan prestasi di musim lalu, 1 trofi dan membawa ke Champions League, dan ini baru 2 pertandingan. Karena kalau kita melihat dari Piala Champions Group Stage yang lalu ya, misalnya 10 poin sudah cukup untuk bisa membawa lolos sebagai runner up. Dan ini masih menjadi target karena FC Bayern mungkin akan tetap menjadi pemuncak dan United akan berebut posisi kedua dengan Galatasaray dan juga Copenhagen. Dan ini menjadi satu pertandingan di match week ketiga nanti yang sangat krusial, karena setelah kalah di Old Trafford dengan Galatasaray, ada Copenhagen yang akan datang. Ini wajib dimenangkan oleh United dan kuncinya juga ada di Premier League ya. Bagaimana nanti match menghadapi Brentford, timnya juga sedang struggling, harus bisa diambil kesempatan ini oleh Ten Hag untuk bisa membangun percaya diri dari skuadnya. Sayangnya setelah itu ada international break yang akan membuat jedanya terlalu lama ya. Iya, jedanya terlalu lagi. lama karena para pemain ini mungkin ingin langsung memperbaiki kesalahan Ya, mereka dengan adanya pertandingan demi pertandingan yang lebih cepat datang. Tapi dengan adanya international break, berpisah lagi, belum lagi ntar ada kendala cedera lagi yang dialami ketika mereka break dalam 2 pekan, ini bisa menjadi masalah bagi Manchester United. Iya, kalau di lini belakang memang Onana tuh lagi jadi pusat perhatian banget. Walaupun gol Zaha ya, gol awal-awal itu kayaknya Dalot ini juga nggak terlalu bagus nge-covernya tuh. Tapi kalau kita bahas Onana nih, Onana tuh udah kebobolan 18 gol dari 10 laga. Ya emang itu dia, emang kiper harus bisa nangkep sebenarnya selain bisa nendang. Nah, dia pernah bilang juga, ada yang bilang kalau di Inter tuh gua passing ke sono sini yang nerimanya juga bagus gitu kan. Di Ajax pun apalagi ya, dan di Jong waktu itu ada masih bagus lah sama Sony. Di Manchester United nih, apa jangan-jangan emang sebenarnya dia nggak cocok sama Liga Inggris atau emang belum nyetel tuh Ya, kalau lu ngeliatnya? bisa dikatakan dia setiap individu kan harus beradaptasi. Apalagi dia pernah mengatakan bahwa di saat dia melakukan build up, kemudian memberikan umpan ke samping kiri kanan, di Italia banyak atau bisa pemain-pemain itu menerima dengan baik. Tapi kalau di MU, di Inggris mungkin berbeda. Tapi masa sih pemain profesional first touch-nya jelek kan begitu, ya kan? Gitu. Artinya apa? Membangun kolektivitas, membangun chemistry kan nggak mudah. Tapi Onana jangan terlalu pede banget. Gitu. Ya kan? 10 pertandingan 18 gol itu sebuah rasio kebobolan yang tinggi menurut gua. Iya. Tapi itu kalau kita lihat dari gol terakhirnya juga ya, sempat ada kan Casemiro tuh kan kartu merah. Karena dia pengen menyelamatkan Onana dari takut disalahin kartu merah. Tapi walaupun gue nggak habis pikir, kok bisa Casemiro pengen nyelamatin tapi di kotak penalti dan menganggap Onana kayaknya bisa save nih penalti. Dia bola-bola lucu aja, Gol kan, apalagi bola-bola gini. Tapi akhirnya penaltinya nggak gol. Onana dicongkel sama. Nah, ini kalau ngeliat Casemiro-nya sendiri gimana, Om? Dia di Madrid tuh 222 pertandingan.
Cuma 3 kartu merah. Ya. Sekarang nih dari direkrut sampai sekarang Satu itu musim sudah sudah 3 kartu. 3 kartu merah. Itu apa sih yang beda dari Casemiro sekarang? Usia Casemiro juga bertambah, pace dia sudah sedikit menghilang dan dia menjadi mungkin satu dari 3 pemain United yang kali ini menurut gue pribadi harus di drop dari tim utama karena selain Rashford tentunya Casemiro juga penampilannya menurun dan dia harus tahu bahwa di posisi itu ada Amrabat juga yang sebenarnya cukup bermain positif kalau bermain di posisi Casemiro. Jadi kalau ada challenge di posisi yang sama dari pemain lain tentunya sang pemain ini akan membuat tidak nyaman. Jadi dia harus perform baik setiap pertandingan dan ini yang mungkin menjadi kendala Rashford ya dengan Martial underperform juga, Jadon Sancho tidak ada di squad jadi dia seolah selalu bermain dalam setiap kesempatan walaupun formnya tidak optimal. Ini yang harus mungkin bisa diperbaiki oleh Ten Hag dengan adanya pressure di satu posisi dari 2 pemain. Ini yang belum bisa optimal dilakukan. Dan kalau Onana memang satu perjudian yang cukup besar ya karena United sudah begitu lama nyaman dengan goalkeeping style De Gea. Tapi kali ini coba berubah dengan lebih lancar melakukan passing dari penjaga gawang yang mana tentunya para pemain juga butuh adaptasi dan mungkin dari gaya sistemnya Ten Hag belum kalau gue setiap minggu selalu mengatakan bahwa United struggle dalam setiap pertandingannya untuk mengendalikan sebuah laga. Mereka lebih bersifat reaktif dan counter attacking. Sedangkan Onana mungkin tipikal bahkan hingga ke Sancho ya. Kemarin gue sempat ngobrol sama Wright Phillips kenapa Sancho struggle banget karena dia bermain bukan di tim yang possession based tapi counter attacking style. Sehingga ini adalah pemain yang gayanya harusnya bisa mendapatkan kenyamanan ketika timnya nyaman mengendalikan possession. Tapi ini tidak terjadi di Manchester United dan Onana coba ping sepakan bola menuju ke lapangan lawan tapi misalnya tadi first touch dari Rashford, Martial, mungkin Højlund lebih baik. Itu belum optimal karena kan gaya bola jauhnya Onana mirip dengan Ederson Moraes tapi Moraes punya outlet yang sudah begitu paham dengan bola-bola yang ditawarkan oleh Ederson dan coba ketika bermain pendek pun kita lihat bagaimana para pemain United static ya pergerakannya dan mereka mudah untuk di marking counter press sehingga ini keadaannya seperti gol yang terjadi penalti yang terjadi tadi prosesnya adalah Onana coba distribusi tersangkut dan kemudian Casemiro seperti sekian detik harus bereaksi terhadap keadaan tersebut ya. Iya, tapi kalau emang bandingin Onana sama Alisson lempar bola salah udah siap lari kan. Kalau Onana lempar bola ke depan lagi jalan tuh Rashford tuh. Højlund lagi bingung tuh mana tuh. Nah, tapi kalau ngomongin Rashford nih Om, Rashford kan banyak tuh kayak yang bolanya harusnya di-shoot, sama dia nggak di-shoot. Iya. Lalu kalau misalkan jadi pelatih tuh apa sih yang harus diubah nih sama Rashfordnya? Apa dicadangin dulu atau gimana? Iya, pastinya kan dipanggil, kemudian ada face to face, kemudian ada treatment tersendiri yang ujungnya ya ketika dia masih dikasih kesempatan dan egonya selalu muncul, tapi tidak untuk kepentingan tim, tapi yang ditonjolkan untuk kepentingan dirinya, ya mau nggak mau harus dicadangkan gitu loh. Berarti emang harus tuh ada beberapa pemain yang dicadangin tuh ya? Iya, karena kan ke ego boleh, setiap individu ego boleh gitu loh kan. Tapi kapan, di mana, gitu loh. Apakah Tepat ini? apa enggak nih? Iya, yang dikhawatirkan dia ego, decision makingnya dia salah, di saat dia harusnya shooting, tapi trouble, kerebut, transisi terlambat, counter yang terjadi. Nah, itu Rashford berarti emang harus ngomong dulu ya, psikolog dulu lah, lihat-lihat dulu. Nah, Karena yang terjadi pada Rashford itu kan tidak 1-2 kali pertandingan. Ya. Hampir di setiap pertandingan kan muncul ego yang memang luar biasa. iya, pokoknya setiap Kalau nggak disuruh beli bola, kasih ke buat kawan. jadi bola ada 2 di lapangan. Gitu. Tapi itulah ya, Manchester United ini meraih 7 kekalahan dari 14 pertandingan di Liga Champions di Old Trafford di kandang sendiri. Sebelumnya itu dia butuh 96 laga untuk MU alami 7 kekalahan. Jadi emang agak ngadet nih Manchester United nih. Tapi kita lihat ini statistik kedua tim. Kemarin Manchester United yang berhadapan dengan Galatasaray, secara position mah Beda-beda tipis, cuman 5% kan kalau ball position. Kemudian jadi operan pun juga nggak terlalu berbeda signifikan ya. Kemudian juga time-nya juga 16 berbanding 14, tapi yang arah ke gawang cuma 5 berbanding 4 gitu. Artinya sebenarnya unggul dalam ball possession tapi mereka tidak terlalu banyak untuk menciptakan peluang. Iya. Ketika unggul dalam ball position tapi striker dan penyerang kamu Rashford. Mereka bermain home loh. Iya, sebuah kerugian gitu loh. Dan Galatasaray datang dengan percaya diri mereka tahu Ya, bahwa fighting United spirit-nya, tidak militannya dalam luar biasa. Posisi yang baik ya, Ya. sehingga mereka punya approach positif. Arthur Koglu, Tete juga tampil luar biasa di sektor kanan dan Wilf Zaha yang datang kembali ke Old Trafford tentunya punya sesuatu untuk membuktikan kualitasnya dan memanfaatkan kesalahan dari Diogo Dalot yang begitu fatal ya, sehingga sangat mudah bagi Zaha untuk membuli Dalot.
Ya, Dalot juga lagi sering aneh-aneh ya, lagi sering jadi sorotan. Tapi ya itulah ya, kita bakal lihat nanti ke depannya ini kemenangan-kemenangan King Manchester United di Liga Champions. Kita masih menunggu Ten Hag, masih menunggu proses-prosesnya. Nah, tapi kita pindah ke grup lain. Ini ada Real Madrid yang menang 3-2 berhadapan dengan Napoli yang problemnya dianggap sih sama Napolinya udah selesai, cuman dalam hati nggak tahu gimana Osimhen. Nah, ini Real Madrid menang 3-2, belum bisa ada yang menghentikan Bellingham. Gimana Madrid dengan Bellingham pertandingan kali ini? Iya, Bellingham melaju terus ya, Om Supri, bagaimana dia menjadi sentral 20 perhatian tahun dari ya? penampilan dengan 20 tahunnya. Golnya kemarin melawan Napoli juga salah satu yang terbaik, saya pikir. Kenyamanan dia untuk bisa berinteraksi dengan siapapun yang dimainkan oleh Ancelotti ini juga patut diberikan satu apresiasi luar biasa. Di usianya yang sangat muda, dia tampil begitu dewasa dan seolah bisa sesuai dengan apa saja yang diinginkan oleh rekan-rekannya, tidak hanya Bellingham sendiri ya. Dan dia juga begitu bebas berkreasi, bahkan bisa menjadi pemain yang beraksi di lapangan tekanan bersama dengan Vini dan juga Rodrigo. Dan ini menjadi trio yang punya segalanya untuk bisa merepotkan bahkan hingga ke partai puncak menghadapi misalnya City gitu. Iya, sebuah keuntungan ya Inggris punya Bellingham ya, pemain muda dengan visi bermain yang sangat baik, tidak hanya mampu untuk bisa melayani dua striker mereka, tapi bagaimana dia mampu untuk menjadi warna, menjadi pembeda dengan mampu cetak gol kan. Sepanjang di La Liga dia udah cetak Banyak tuh, lumayan tuh. 8 gol ya. Iya. Ini kan memperlihatkan bahwa ada kepercayaan diri yang luar biasa dengan pemain usia 20 tahun bermain di klub sebesar Real Madrid. Iya, apalagi setiap selebrasi juga udah siap tuh kan di kandang lawan selebrasi gini. Udah siap. Apa yang menjadi grafik penampilan dia di Dortmund, kemudian sekarang meningkat lagi di Real Madrid sudah kita expect. Levelnya udah naik. Iya, dan ada arogansi dari sang pemain muda ini untuk cocok bermain di tim se-elit, sekelas Real Madrid ya. Jadi dia sudah benar-benar siap dan sepertinya menikmati juga pressure yang ada. Dan kalau kita melihat di tim nasional Inggris pun, dia adalah pemain yang akan dipilih pertama kali oleh Southgate dalam setiap rangkaian pertandingan Inggris. Jadi ini adalah pemain yang dalam puncak kekuatannya dan dia benar-benar tampil luar biasa di La Liga bersama Dan buat Real. lu juga penting, pemain hebat adalah pemain yang bisa mampu menjalankan setiap game plan pelatih siapapun. Oh, iya. Ini pemain 20 tahun gitu loh. Jadi ketika dia dari Dortmund kemudian sekarang berpindah ke Real Madrid di tangan Ancelotti, dia dapat tempat, dia nyaman. Dia bisa mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki dengan menjadi pemain yang sangat penting saya pikir. Tanpa striker loh Real Madrid. Iya, bahkan sekarang Bellingham yang paling tajam dan masuk dari Dengan lini kedua. Benzema pindah ke Liga Arab, sampai sekarang kan Real Madrid tidak pernah pakai striker. Masih aman-aman aja ya. Paling Joselu kan babak kedua. Cuman Vini kuat pegang bola, Rodri juga kuat pegang bola, Bellingham muncul dari second line. Nah itu, tapi yang menarik dari Real Madrid sekarang, gua lebih seneng Madrid yang sekarang nontonnya. Karena kemarin udah template banget, 4-3-3, bola tendang ke Vinicius. Berdua, dapet Benzema masuk. Maksud gua, apa nih yang kita tonton nih, yang kita dapat? Ya pasti begitu mainnya dan pasti menang ujungnya. Sekarang 4-4-2. Sekarang Valverde terlibat. dan kemudian semuanya juga main. Ancelotti juga sudah berani memisahkan antara Modric dan Kroos. Kalau dulu kan selalu bareng. Bener. Satu tempat untuk Bellingham. Bellingham di situ ganti-ganti tuh Camavinga, Tchouaméni. Nah, tapi Camavinga main di kiri. iya, bisa dimainnya kayak Amrabat ya dia. Amrabat Tapi dia malah perform di situ. menurut gue. Tapi sempat ngeluh waktu itu dia. Sempat ngeluh. Nah, Waktu aja. ini mau ke Napoli nih. Napoli yang sekarang kan sempat dibahas tuh waktu itu bahwa dibilang Rudi Garcia bukan pelatih yang bagus banget lah seperti gitu. Terus dengan keadaan Napoli yang sekarang ini sebenarnya keputusan yang salah gak dia lepas Spalletti itu? Spalletti dilepas karena memang manajemen tidak mampu untuk bisa menahan magnet dari tim nasional bagi Spalletti gitu kan. Dan juga sepertinya keinginan dia sudah melihat ke depannya ketika meraih titel juara di musim akan datang, tentunya pemain akan lepas. Dan juga manajemen tidak akan bisa untuk menggantikannya dengan budget yang optimal gitu kan. Jadi ini mungkin sama dengan Lopetegui di Wolverhampton sebelum dia melihat adanya kekurangan yang ada di squad dan tidak sesuai dengan harapannya dengan pemain-pemain yang tidak bisa didatangkan, dia keluar. Dan opsinya tetap sudah ada buat dia kan, timnas Italia yang tidak bisa ditolak. Jadi
kegagalan manajemen itu untuk bisa mempertahankan Spalletti setidaknya 1 musim lagi, karena kan harusnya ketika ke Piala Champions dengan pelatih Spalletti dan juga menjadi juara Serie A, ada rasa luar biasa dari tim Napoli untuk bisa sukses di Champions League juga, walaupun musim lalu juga sudah lumayan oke gitu kan. Tapi sayang itu tidak terjadi, dan yang datang bukan pelatih elit. Yang mirip-mirip juga bahkan nggak ya? Dan ini jauh dari apa yang bisa disajikan dari warna permainan Spalletti yang begitu agresif, digantikan Rudi Garcia yang bahkan bersama Cristiano aja hanya beberapa pekan gitu kan di Liga Saudi. Jadi Dan di Roma juga nggak perform juga. enggak, dan itu terjadi juga di Marseille. Banyak sekali tim-tim yang di mana Rudi Garcia seharusnya bisa mengoptimalisasi kemampuan para pemainnya tidak terjadi, dan ini yang sepertinya dia juga sudah kehilangan kontrol di locker room untuk pemain-pemain seperti Kvaratskhelia, Osimhen yang memang menjadi figur sentral bagi kunci sukses Napoli, tapi tidak ditreat juga oleh De Laurentiis dengan rasa bahwa dicintai. Ini tidak ada dari ownership, kemudian juga ke coaching staff. Beda koki, beda masakan. Ada rasa. Mantep. Spalletti opor. Gurih. Rudi Garcia rawon. Ya beda, bener-bener beda. Beda. Kirain Rudi Garcia opor tapi opornya nggak enak. Kirain begitu. Nah, tapi tadi sempat singgung Farah sama Osimhen. Walaupun kemarin abis Osimhen ada masalah, tapi dia sempat gol-golin. Ya. Nah, tapi kalau kayak lawan Madrid, ini mau nanya juga nih sama Om Supri nih. Si Rudiger itu, dia tuh kayak bisa ketika dapat lawan yang bagus nih, kayak Haaland, ada Haaland di situ. Haaland mau kunci. Tapi Ya. kayak lawan Sociedad, dia bingung nih mau tempel yang mana, hilang. Nah, kemarin lu tempel Osimhen, mau kunci Osimhen. Oke. Nah, Itu bagian dari taktikal. Tapi apakah dalam sepak bola itu hanya satu pemain? Apakah dengan lu bisa mematikan Haaland itu menjadi kesuksesan? Kan enggak. Ya. Ada pemain-pemain yang lain yang lebih memiliki mobilitas. Ada pemain-pemain yang muncul dari second line. Itu juga harus diantisipasi. Artinya apa? Berbicara taktikal itu harus menyeluruh, tidak hanya per individu. Karena sepak bola sekarang eranya bukan man marking. Man marking itu hanya terjadi ketika bola-bola set piece, bola-bola corner, bola-bola free kick ketika berada di depan box penalti. Tapi ketika open play itu sudah marking. berarti emang kemarin selain emang dia bisa jaga Osimhen, beruntung aja nggak ada Mematikan second. satu pemain memang berhasil. Tapi untuk secara keseluruhan, taktikal game plan-nya dari Rudi Garcia nggak jalan. Tapi kalau gini, Osimhen sama Kvara, lu suka gak sih Kvara main kocek? Iya, sebenarnya kalau sistem dari sang pelatih bisa untuk menjaga Kvaratskhelia. Kalau Spalletti kan punya proteksi luar biasa terhadap Kvaratskhelia, covernya untuk bisa membuat dia bersinar justru ketika dia cut masuk dari sayap, dan ini diberikan satu kesempatan dia untuk berekspresi. Sedangkan Rudi Garcia sepertinya lebih mengandalkan Zielinski bahkan di lapangan tengah, dan ini membuat tugas dari Kvara yang bisa memberikan warna dan dimensi permainan khas Napoli sedikit hilang. Dan kalau gua persempit, era sekarang fleksibilitas taktikal itu penting. Karena dalam sepak bola situasional. Lu nggak akan bisa dalam 90 menit bermain high pressure. Lu nggak akan bisa dalam 90 menit lu man marking. Kadang ada zone, kadang-kadang harus ada tight marking. Iya, itu Kvara kita lihat nanti ya, Napoli dan Real Madrid gimana. Madrid sih yang makin mantep ya 4-4-2-nya. Nah, tapi ada yang lebih seru lagi, ada yang mantep lagi. Ini ada Newcastle yang menang 4-1 lawan Paris Saint-Germain. Ini dua owner orang-orang kaya yang berantem, bertarung di situ, dan secara luas dulu deh. Kok bisa 4-1 Paris Saint-Germain? Gue sih seneng. Gini. El Clasico ya. Iya, kasih. Cash duit. Duel dua state Taipan Saudi dan juga Emirates beradu, dan memang dalam permainan kemarin Newcastle yang sudah begitu lama, bahkan atmosfernya di St. James's luar biasa. 20 tahun mereka menanti untuk laga home Champions League, dan memang dari tribun energinya ini yang tidak bisa dihentikan, bahkan mengganggu bagi Luis Enrique dan Paris Saint-Germain, dan itu terbukti dengan penampilan yang impresif. Bahkan Dan Burn pun bisa menciptakan gol malam yang istimewa, karena Dan Burn sejak kecil adalah bagian dari Newcastle, bahkan fans berat juga dari Newcastle, sangat layak menjadi salah satu pencipta gol, dan ini adalah bukti bahwa ketika Newcastle tampil di kandang akan menjadi ancaman bagi tim-tim lain. Walaupun ini grup neraka, tapi potensi Newcastle untuk bisa meraih poin penuh dengan
menghadapi Milan, menghadapi Dortmund, ini juga menjadi ancaman kalau Newcastle pun bisa lolos dari grup ini. Iya, yang membedakan jelas mereka taipannya kaya-kaya. Tapi yang membedakan dari permainan kemarin adalah bagaimana kolektivitas yang dimiliki oleh Newcastle itu lebih luar biasa dibanding individu-individu yang ditonjolkan oleh PSG. Ya. Iya. Tapi emang kalau kita lihat ini kan di bawah tangan Enrique. Kalau gue nganalisa dikit, Enrique tuh setiap megang tim atau timnas, dia pasti punya tengah yang bisa ngatur lini tengah lah. Yeah. Jadi supplier atau ngedelay. Ini nggak ada nih. Dia oke lah Paris Pride, tapi nggak ada kayak gitu. Itu juga salah satu faktor rusaknya Paris Ya, Saint-Germain. dia coba berani untuk mencoba Zaire selalu menjadi pilihan utama di lapangan tengah. 17 tahun memang punya juga atribut menjadi pemain hebat, tapi dia belum di level elite. Dia menuju ke sana dan ini mungkin coba dijaga oleh Enrique dan diperhatikan sebagai pemain utamanya, tapi tentunya harus ada pengalaman juga di sampingnya. Dan kita melihat para pemain yang underperform termasuk Kylian Mbappe, Dembele juga demikian. Ini membuat penampilan PSG di laga kemarin sangat-sangat sulit ya. Dan kalau kita melihat walaupun di Liga A sempat meraih keunggulan atas Marseille juga 4 gol tanpa balas, tapi sulit kalau berhadapan dengan Newcastle yang punya satu sistem pertahanan yang benar-benar membuat sulit berkembangnya penampilan PSG. Dan bagaimana kombinasi dari Botman, Schär untuk tidak memberikan space di lapangan pertahanan Newcastle juga patut diapresiasi karena kerja keras mereka ditopang oleh Sean Longstaff. Ini bisa menjadi pemain yang justru menjadi extra defender dan kemudian transisinya dia sangat baik, bahkan dia juga menciptakan gol bagi Newcastle kan. Jadi ini yang unik ya ketika Eddie Howe punya Sandro Tonali yang sepertinya meningkatkan lagi level para pemain di lapangan tengah, tapi back to basic adalah kekuatan yang utama bagi Newcastle dengan hadirnya Longstaff, Bruno Guimaraes. Ini adalah pemain yang terus bersama dengan Newcastle dan Eddie Howe berkembang bersama dan akhirnya menjadi pemain yang begitu vital di Champions League. Iya, ditambah lagi mereka bermain home, ya kan? Bagaimana transisi mereka juga luar biasa. Peran Almiron juga, ini pemain juga menarik gitu kan, dengan kontribusi gol yang dia rasakan kan gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau kita lihat nih menarik juga Kylian Mbappe nih. Udah tinggal Messi udah nggak ada, Neymar udah nggak ada. Harusnya kan bersinar sendiri Mbappe di Paris Saint-Germain. Tapi Mbappe ini gagal melewati satu pemain pun, gagal gocek satu orang dari Newcastle. Ibaratnya dia kan penyerang, pemain bola, atribut lengkap lah ya. Itu kayak nggak bisa gocek tuh kayak ada kuli bangunan nggak bisa ngaduk semen. Kayak bikin rumah, tapi nggak bisa ngaduk kayak gitu. Gimana pemain penyerang nggak bisa gocek, nggak bisa berkontribusi banyak? Iya, kalau kita flashback bagaimana gaya style yang dimiliki Mbappe kan, pemain ini kan bisa dikatakan terlalu percaya diri. Overconfident. Dengan overconfident itu malah membunuh performa dia. Karena dia punya kecepatan, dia punya naluri, dia punya insting yang sangat baik. Tapi dengan nothing tulusnya setiap individu yang dimainkan oleh para pemain-pemain Newcastle, mereka gagal. Mbappe tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk bisa mencetak gol pun sangat kesulitan gitu loh. Ya kan? Artinya sepak bola perlu kolektivitas, bukan individu. Wah, itu dia tuh. Mbappe lebih gede tuh kadang. Kalau lu ngeliatnya gimana, Om? Beda dengan Messi, lewatin pemain kan beda ya. Banding-bandingin sama Messi. Semua pemain. Biar lu seneng aja. Gimana? Ya, mungkin juga kemarin tactical naivety dari Enrique yang mungkin berpikir bahwa dengan bermain dengan 4 pemain tipikal menyerang itu bisa melukai pertahanan Newcastle, terutama dengan Lascelles yang tampil ya. Ini membuat sepertinya ada rasa bisa untuk meraih keunggulan di awal laga dan membuat nyaman PSG. Ramos bermain, kemudian ada Dembele, Randal Kolo Muani dan Kylian Mbappe. Dan ini justru membuat lapangan tengah ketika transisi lemah dan juga kan pertahanannya Marquinhos dan Skriniar banyak disoroti akibat mereka sudah lambat. Dan ini yang menjadi makanan empuk ya. Bagaimana Migi yang formnya juga sebelum laga ini mampu menciptakan gol di Premier League akhirnya juga menjadi pemain yang vital bagi Newcastle dan ini adalah kesalahan yang mungkin menjadi pelajaran bagi PSG bahwa ini Champions League, semua tim bisa saling melukai di grup ini dan harus ada respect lebih terhadap Newcastle yang memang sudah lama tidak tampil di Champions League tapi mereka punya pedigree dan juga punya sistem yang Eddie Howe sudah percaya untuk bisa membawa mereka meraih result. Iya, apalagi Newcastle itu setiap bertemu dengan tim siapapun, tempo, intensitas mereka tuh selalu tinggi. Iya, sampai 90 menit. Dengan pemain-pemain yang ada di PSG, faktor usia, kultur kompetisi di Prancis juga tidak terlalu cepat, membuat mereka kewalahan di saat transisinya mereka tidak dalam timing yang tepat. Memang itu beda banget tuh, tinggi cepatnya tuh Newcastle Paris Saint-Germain. Tapi itulah
Ya kalau Paris Saint-Germain kalah berarti sepak bola menang pokoknya. Nah ini Tapi lawan Newcastle nggak menang juga. Nah, ini ada hasil Liga Champions di pekan kedua. Ini putaran kedua hasil Liga Champions. Itu ada Inter menang 1-0, Marcus Thuram ya. Marcus Thuram bukan sih yang golin? Iya, Marcus Thuram kan. Gak salah lagi. Ada Marcus Thuram, di situ ada Madrid Napoli, Lens Arsenal. Nah, itu sedikit dah tuh, Lens Arsenal. Bukayo Saka kerja Robi katanya. Sampai cedera, mainin terus sampai Ya, sakit. ini menjadi satu pertandingan di mana Farmers League katanya mampu meraih keunggulan dari Premier League dan juga menjadi pukulan terhadap form Arsenal menuju laga menghadapi Manchester City dengan mungkin juga potensi absennya Bukayo Saka menjadi rentetan masalah yang harus bisa dihadapi oleh Arteta. Ya, ini yang menghadapi perlu City. diantisipasi ya, dengan jadwal padat, kemudian mereka juga kedalaman sekat mungkin juga akan mempengaruhi game plan dari seorang Arteta. Ini juga harus diantisipasi, jangan sampai mereka kayak di musim lalu berada di posisi atas sangat lama nyaman ya kan, terlalu enak ya kan, nggak taunya pelan tapi pasti turun juga, nggak juara. Dan pertandingan-pertandingan lain yang seru juga Atletico Madrid menghadapi Feyenoord itu luar biasa. Mungkin salah satu pertandingan yang terbaik di Champions League di musim kali ini dan juga ada Leipzig Man City yang juga sangat seru ya. Aku yang suka dari seorang Diego Simeone ini pelajaran untuk para pelatih ya. Bagaimana Diego Simeone ketika bertanding menjadi pemain, mentality, kemudian jiwa pemenangnya itu begitu kuat. Dan sekarang ketika dia menjadi pelatih, ingin diaplikasikan kepada pemain anak didiknya. Dan terbukti 12 tahun ya. 12 tahun menangani Atletico Madrid, semua setiap individu memiliki mentality fighting spirit yang luar biasa seperti apa yang pernah dijalankan oleh Diego Simeone ketika menjadi pemain. Tapi mainnya di belakang semua deh. Tapi itu ada yang lebih seru lagi sebenarnya. Dortmund Milan 0-0. Dari kemarin Milan belum golin. Kayaknya main nggak pakai gawang sampai gimana sih. Tapi lihat dah Milan mudah-mudahan golin. Oke, karena tadi udah diulas pertandingan-pertandingan Liga Champions, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang seru-seru dan masih bareng gua, Bung Supri dan Bung Adiani, makanya jangan kemana-mana, tetap di Kick and Runs. Sekarang mau bahas Liga Indonesia nih, wah udah paling mantep, paling tepat di Kick and Runs. Kembali ya dengan belum tajamnya lini depan dari Persija, Simic yang mungkin main mungkin tidak juga di pertandingan menghadapi Barito ini. Konsistensi tidak hanya taktikal, tapi individu-individu yang tadi dipanggil tim nasional, kemudian cedera, kartu kuning, ini membuat Barito secara perlahan memang tidak konsisten, belum konsisten.